Halo fellows, ketemu lagi nih sama aku, Temuemu. Nah, sekarang aku lagi ada di UI, dan sebentar lagi kita akan ketemu Kak Tidar. Gimana keseruannya? Kita cek aja ya fellows. See you! Halo fellows, sudah pernah ikut event Jepangan? Buat yang sering, kalian pasti gak asing sama sosok bintang tamu satu ini. Kali ini, kami berkesempatan untuk ikutin salah satu host atau MC acara Jepangan yang sering banget bawain acara di event-event favoritmu. Betul, siapa lagi kalau bukan Tidar? Halo, selamat siang Otaku. Hai, konnichiwa minasan. Yuk, mari kita simak keseruan dan ngobrol bareng Tidar di event Otaku Wave yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2025 yang berlokasi di Universitas Indonesia di Depok. Let's go! Halo, Halo, aku lagi grecokin Tidar nih di event Otaku Wave. Otaku Wave. Otaku Wave. Oke. Mumpung udah grecokin, aku pengen tanya-tanya nih sama Kak Tidar nih. Boleh, gas, let's go. Anjay. Kak Tidar, sebenarnya sudah jadi MC sejak berapa lama ya? MC dari 2015. 2015. Wah, udah 10 tahun dong, satu 10 tahun. dekade. Iya bener, 10 tahun. 10 tahun. Aku penasaran sih, Kak Tidar nih nge-MC duluan atau cosplay duluan? Cosplay dulu kalau dari MC ke sebelum MC itu cosplay dulu. Cosplay 2014. Baru nge-MC gitu. Kak Tidar MC pertama di mana, Kak? MC pertama di event sendiri sih waktu itu. Event sendiri Event ya? sendiri pas nobar Boruto. Oh iya, 2015. 2015. Boruto lagi tayang. Naruto, Boruto dan Naruto, Boruto the next apa Boruto Naruto the next gitu lupa. Ya. Tuh lagi panas-panas itu Iya Boruto lagi tuh. rame. Masih belum menjadi beban. Duh, Kak Tidar jangan jujur-jujur amat dong. Kak Tidar nih ada pelatihannya nggak sih jadi MC? Kebetulan otodidak sih. Wow, otodidak. Otodidak. Wah, gila, Jadi berarti. belajar sendiri. Belajar sendiri. Cuman pengen sih sebenarnya belajar kayak public speaking buat kelas MC gitu. Cuman waktunya sama duitnya. Berarti ini by pengalaman aja ya? Baik pengalaman aja sama belajar dari tiap ada event diam di stage di depan stage ngeliatin MC event yang ada lah gitu. Jadi learning by doing ya? Learning by doing. Gokil. Kalau Kak Tidar nih cosplaynya sejak kapan, Kak? 2014 2014. Jadi cosplay dulu setahun, Cosplay abis itu dulu terjun setahun. MC ya? ya MC. Itu juga modal nekat sih. Modal nekat. Kayak ini gue sendiri nih kata yang MC-nya tuh. Gue sendiri si Randy waktu itu. Gue sendiri aja nih kayak nggak ada yang nemenin gitu. Ya udah gue aja emang bisa kata ya. Ya lah walawil. Nekat banget. Nekat. Pertama cosplay jadi apa, Kak? Pertama kali cosplay ya. Yes. Nier. Nier. Iya. Death Note. Oh, yang putih itu ya? Yang putih. Oh. Penerusnya L. Oh iya. Tapi aku taunya Kak Tidar nih terkenal jadi Dulu L malah. dulu L ya, karena emang karakter favorit sih L. Iya. Favorit banget. Kak Tidar nih rata-rata nge-MC berapa kali dalam sebulan, Kak? Nge-MC sebulan tergantung sih ya sebenarnya. Tapi pernah dalam sebulan tuh kayak full Sabtu Minggu gitu. Cuma kalau lagi nggak ada ya sebulan paling sekali atau 2 kali gitu. Itu by panggilan semua. Ada panggilan, ada yang nge-pitching juga kayak nge-approach sih. Misalkan ada info event nih. Ada info event misalkan kayak ini misalkan Otaku Wave gitu kan. Kalau terus nanya, "Kak, aku salam kenal, maaf ganggu, gini-gini aku Tidar bla bla bla." Aku untuk untuk di event ini udah ada MC-nya belum? Kayak gitu, nanya-nanya gitulah. Kalau misalkan belum ada, aku mau ngajuin diri buat jadi MC. Ini profil aku, di situ udah ada. Maksudnya ini profil aku untuk bahan pertimbangan kayak gitu sih. Oke. Ini buat para event-event organizer bisa approach Tidar duluan nih sebelum Tidar mengapproach duluan. Iya, Karena betul. sudah ada pengalaman 10 tahun. 10 tahun. Pantau Kak Tidar. Aku pengen nanya nih, mumpung Kak Tidar sudah 10 tahun MC. Pengalaman Kak Tidar yang paling memorable saat nge-MC. MC itu yang pasti pertama kali ya. Boleh? Yang pertama kali itu pas pertama banget MC itu pengalaman
pengalaman paling kayak oh ternyata bisa gitu loh. Biarpun awalnya gemeter ya. Awalnya tuh pas nge-MC kayak gimana sih, tremor gitu. Ya, Tremor. Grogi parah. Karena fun fact, aku tuh nggak terlalu bisa ngomong di depan banyak orang dulu tuh. Bener-bener kayak ngelihat banyak orang tuh kayak takut gitu. Kayak gitu. Cuman ngeberaniin diri aja. Lagi-lagi modal nekat ya. Modal nekat. Modal nekat. Bener-bener kayak gemeter parah sih, kayak 5 menit 10 menit pertama tuh. Wah, ngomong juga gelagapan, kacau. Gagap gitu. Tapi sulit dipercaya ya, dari Kak Tidar yang 10 tahun lalu gelagapan, gemeteran, Iya. sekarang bisa ada di panggung-panggung event Alhamdulillah. hampir tiap minggu ya. Alhamdulillah. Ya, terus Ada lagi Kak? pengalamannya itu yang pasti pas pertama kali MC di eventnya Genshin Impact. Hoyo. Hoyo tahun Waduh sebut merek. Biarin deh. 2023 di Grand Sedayu waktu itu. Itu mendadak karena urgent mungkin ya. Karena entah kenapa mungkin MC-nya lagi berhalangan hadir. Terus aku dikontak itu sama temen yang di sini juga nih, di Otaku Wave juga. Oh gitu. Namanya Zaki katanya. Dar, waktu itu tuh lagi ada exhibition One Piece. Tadinya harusnya hari itu. Kayak misalkan ya, kalau nggak salah waktu itu hari Kamis, dia nelpon ya, Dar, bisa MC gak sekarang? Waduh. Ini udah bukan nekat lagi ya guys. Iya, bisa MC gak sekarang? Katanya. Wah, lagi gak bisa lagi di exhibition One Piece. Karena waktu itu juga ada job juga kebetulan di exhibition One Piece kan. Oh ya udah kalau begitu besok bisa gak? Bisa. Akhirnya 5 hari tuh. 5 hari tuh. 5 hari. 5 hari pas di Grand Sedayu. Maksudnya itu namanya Festival Kenangan Taifat. Festival Kenangan Taifat tuh eventnya Genshin. Terus launchingnya ZZZ yang tahun lalu yang di Surabaya. Karena itu kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya aku Surabaya. First time ke Surabaya gitu. Pertama kali ke Surabaya Ya. via jalur undangan MC ya. Iya, alhamdulillah Mantap. sambil main gitu. Terus Gokil. yang pastinya yang benar-benar memorable tiap event-event Hoyo ya. Yang waktu itu Hop Hop, terus juga yang Hoyo Fest tahun lalu yang digancit selama berapa hari ya? 11 deh. 11 hari tuh. 11 hari. 11 hari. Gokil tuh. Wow. Ya itulah yang bener-bener memorable. Ama yang waktu di Bekasi 2016. Karena itu pertama kalinya setelah 2015 nih. Sekali doang. Kan sekali doang nih Iya. di Bogor. Nah terus pas 2016 MC kedua kalinya di Bekasi waktu itu. Itu kayak wah ternyata bisa nih keluar kota gitu sambil main, dan emang dasarnya suka ngebolang ya, suka main. Ya udah hayulah gitu. Nice. Gitu. Gila ya, mungkin Kak Tidar yang 10 tahun lalu nggak akan menyangka ya Kak Tidar yang sekarang Banget nih sih. bisa kemana-mana lewat Banget sih. modal nekatnya dia Modal itu nekat, guys. iya. Itu Kacau. bener-bener nggak expect sih, nggak expect ya. Nggak expect. Ya, mungkin Kak Tidar yang dulu juga nggak akan expect ya. Mungkin ya. Bener kayak kok bisa begini gitu. Iya. Dan orang ya eventnya Bang Windah tahun lalu. Nah tuh event iya. Bang Windah guys. Motion Anime tahun lalu. Motion sih, itu Anime. alhamdulillah. Yang narik, yang ngontak kan si Arya kan. Arya CP tuh kayak, Dar bisa nggak gini-gini? Oh, bisa, alhamdulillah tuh kayak, wah akhirnya gitu kan. Karena kan salah satu event yang besar ya, Betul. di Indo lah, di Jakarta sendiri gitu kan. Itu juga sih mantep tuh. Mantap. Oke, good morning fellows. Kalian punya misi, yaitu membantu Sasande secara gratis dengan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu yang butuhkan. Dan misi kedua, kalian bisa membantu kami dengan berdonasi di link di bawah ini. Oke fellows, selamat menjalankan misi. I'm on it. Henshin. Oke, mungkin teman-teman masih ada yang mau tahu ya soal Kak Tidar. Nah, aku buka dari pertanyaan ini nih. Boleh. Kira-kira Kak Tidar nih punya ciri khas gak sih ketika nge-MC? Ciri khas sendiri sebenarnya lebih ke agak selengean. Selengean tuh dalam artian bukan yang ini ya, maksudnya lebih suka bercanda gitu. Personanya tuh kayak ya udah have fun aja nih kita gitu. Jadi sama penonton tuh bukan kayak penonton dan MC yang di panggung gitu. Lebih kayak ke temen yang suka bercanda aja gitu sih. Lebih kayak gitu. Jadi lebih membaur ya? nyantai lah. Oke. Lebih nyantai gitu.
Makanya kan tiap orang yang situ suka ya ke penonton tuh kayak wah ini ngapa-ngapa lah gitu. Terus kayak ke temen-temen aja gitu sih. Jadi pembawaannya tuh kayak sesama Iya, pengunjung lah ya. sama temen gitu, lebih ke ngebanyol, suka bercanda gitu. Makanya lebih ke event-event yang non formal sih kayak gitu. Oke, ini kan tadi Kak Tidar bahas soal ngebanyol. Ya. Tapi kayaknya aku sering lihat deh, Kak Tidar nih suka mencurahkan keresahan Kak Tidar. Nah lo kebuka kan? Iya betul. Kak Tidar nih cukup vokal ya di sosmed ya. Tergantung kayak misalkan kalau emang itu meresahkan kayak yang kemarin tuh Apa tuh Kak? yang pakai AI. Hah, pakai AI? Ya. Gimana tuh caranya cosplay tapi AI? Nah itu dia, itu job yang official kan. Tapi kalau misalkan ini tuh ada juga keresahan yang aku ini kan ada channel juga nih, yang channel aku sama Yuto dan teman-teman yang lain kata gue sih. Nah di situ ada juga keresahan soal entah apalah kayak bisa di situ juga. Terus kalau yang kemarin soal AI itu karena dia tuh dapat job dari salah satu brand besar ya, official. Lagi emang si brandnya itu emang nyari Jinbei. Jinbei itu yang One Piece. ikan biru besar itu ya, kan? hiu. Hiu ya? Ya, Jinbei kan hiu, besar biru. Besar lebar gitu ya? Ya, gitu. Nah, terus H-5 apa H-1 seminggu gitu nyari lah gitu kan yang di sana tuh nyari Jinbei katanya. Ada yang mau seorang nih ya kan. Terus diminta fotonya. Dikirim lah set. Dikirim dan ternyata itu kita belum tahu. Cuma kalau aku emang udah ngerasa aneh, tapi masih berpositif thinking lah. Oke. Ya, mungkin dia pakai fake masker gendut gitu kan, atau big fake masker gitu ya. gitu kan, ya bodysuit gendut gitu. Ternyata pas hari hanya, wah sangat amat beda. Terus pas dilihat tuh, generate AI 99%. Wah, itu makanya Penipuan ya, scam ya jatuhnya. nge-scam. Iya, karena kan itu dia dapat uang, cuman dia nge-scam gitu loh, buat biar diterima buat job itu. Itu kan nggak baik ya. Makanya aku tuh lebih vokal ke hal-hal kayak gitu sih, kayak misalkan. Terus waktu juga pernah kan aku ngesarkas soal yang Denji gergajinya masih muter tapi nggak menang kosok, terus ngebilangin kayak wah jurinya picak. Oh my god. Nah itu pernah aku parodiin, pakai helm terus ini pakai sapu gitu, wah gitu. Ada di Instagram. Iya, gue tahu. Kalian bisa cek IG-nya Kak Tidar tuh. Lebih suka kayak gitu sih. Maksudnya, nah itu kan cuma kosok dan jurinya mungkin ada yang lebih bagus dari dia gitu loh. Mungkin dia mentang-mentang kayak bisa muter terus berasap gitu, jadi ngerasa wah gue paling keren gitu. Padahal enggak coy gitu kan. Oke. Ini kalau teman-teman penasaran sama bahasan Kak Tidar dan teman-temannya kayak Kagami Yuto dan lain-lain, kalian bisa follow Kata gue sih di YouTube ada, YouTube, Instagram dan TikTok Ya. untuk bahasan-bahasan seputar keresahan dan obrolan nyantai. obrolan santai dari sumber terpercaya seperti Kak Tidar yang sudah 10 tahun menjejaki dunia MC Di Jepang dan Kagami Yuto yang sudah menjadi juara ICGP 2025 dan akan mewakili Indonesia di WCS. Indonesia di WCS World Portfolio Summit. Oke Kak Tidar. Oke. Oke, pembicaraan sampai sini dulu kali ya. Oke. Pembicaraannya. Aman. Nah, untuk teman-teman yang mau lebih tahu tentang Kak Tidar bisa follow apa nih untuk ngikutin kegiatan Kak Tidar yang lainnya? Bisa di Instagram @tyadarr_. Yo, di situ aja sih. Lebih sering update di situ. TYDARR. Iya. Tidar. TYDARR_ biar keren aja Tidar. Oke. Tidar. Oke. Di situ aja aman. Oke. Kak Tidar boleh dong kasih tahu proyek-proyek apa selain ini yang mau Kak Tidar jalanin? Project apa dulu, cosplay atau apa nih? Apa aja Kak? Oh. Kebetulan nanti ada tanggal 31 Agustus tuh bakal ada event di Jungle Land. Di Jungle Land Sentul ada cosplay competition, ada kosok juga. Itu kebetulan HTM-nya jauh lebih murah dari harga aslinya Jungle Land di weekend ya. Bisa dicek di Instagramnya cosbog.official dan juga chessboard.organizer. Itu. Oke Kak Tidar, sukses-sukses ya. Oh thank you. Semangat. Yes. Abi tong udud. Nah, fellows, kita habis bincang-bincang sama Kak Tidar tadi di event Otaku Wave.
Nah, buat teman-teman yang tertarik sama Kak Tidar dan pengen ngikutin kegiatannya Kak Tidar, kalian bisa ikuti Kak Tidar di sosmednya. Dan jangan lupa, kalian bisa support Sasunday dengan klik link donasi di bawah ini. Dan kalian bisa support Sasunday dengan gratis dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Oke, fellows. See you later.